Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang menyaksikan dari live, bahkan para pendeta, pelayan khusus, tamu undangan yang ada di gedung gereja. Tentunya ada sukacita penuh yang kita semua rasakan bersama sebagai keluarga besar wilayah SEA, karena anugerah Tuhan yang dinyatakan hari ini wilayah SEA boleh menginjak usia 5 tahun. Dan tentu bukanlah suatu perjalanan yang mulus selama 5 tahun, namun kita semua yakin dan percaya bahwa atas penyertaan Tuhan dan tentunya kebersamaan antara setiap jemaat yang ada di wilayah SEA, sehingga membuat wilayah SEA boleh bertumbuh sampai di usia yang ke-5 tahun. Dan di hari ini kita semua hadir di sini untuk mengucap syukur atas karya Tuhan bagi wilayah SEA lewat ibadah syukur hari ulang tahun wilayah SEA yang ke-5 tahun. Dan di saat ini sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan susunan acara yang telah tersusun. Yang pertama, ucapan selamat datang sekaligus laporan panitia Hari Raya Gerejawi wilayah SEA tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang terkasih Ibu Heni Supit SPD MAP. Dan yang kedua, ibadah yang nantinya akan dilayani oleh Ibu Pendeta Fani Arina Suot MTH. Dan yang selanjutnya sambutan, yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Wilayah SEA, yang kedua dari pemerintah Kecamatan Pineleng, dan acara yang selanjutnya yaitu penyerahan hadiah kegiatan lomba, selanjutnya ucapan terima kasih dan ramah tamah. Saat ini kita tiba pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang sekaligus laporan panitia Hari Raya Gerejawi wilayah SEA tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia yang terkasih Ibu Heni Supit SPD MAP. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di hari ini, di tanggal 9 November 2021 adalah hari ulang tahun ke-5 wilayah SEA. Karena itu, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan kegiatan dari panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2021, dan sedikit kami ulas bahwa ketika kami ditetapkan sebagai panitia pada bulan Februari 2021, begitu banyak agenda yang sebenarnya kami harus laksanakan, tetapi mengingat dengan situasi pandemi yang masih ada, sehingga kegiatan kami pun menyesuaikan dengan keadaan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan puji Tuhan, dari beberapa agenda yang telah kami rencanakan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan yang pertama yaitu kegiatan pencanangan atau pembukaan kegiatan pada bulan Maret. Selanjutnya kami juga melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang diisi dengan kegiatan kebaktian penyegaran iman, karena pada waktu itu situasi sempat menurun, angka terkonfirmasi COVID itu sempat melandai, sehingga pada waktu itu sempat kami panitia mengadakan kebaktian penyegaran iman yang dilaksanakan di lapangan Grisela 1 dengan cukup banyak juga jemaat yang hadir sewilayah SEA. Kemudian kembali kami sampaikan, kami telah melaksanakan penyerahan Alkitab kepada 10 jemaat yang ada di wilayah SEA kerjasama dengan Biro Kesra. Kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial kami menanggapi apa yang telah dihimbau oleh Badan Pekerja Majelis Sinode untuk kegiatan vaksinasi. Kami telah melaksanakan kegiatan vaksinasi dan puji Tuhan untuk kecamatan atau
khususnya di Desa Seak Raya ini ada kurang lebih 125 yang sudah divaksin waktu itu. Kemudian kami melaksanakan kegiatan bakti sosial juga pemeriksaan kesehatan mata, bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, dan kami bersyukur dengan tema yang kami angkat, blessed to be a blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan karena yang hadir waktu itu adalah jemaat-jemaat atau umat di luar dari Kristen, khususnya Gemim. Dan itu memang tepat sasaran karena kami ingin menjadi berkat bagi bukan hanya seiman dengan kami, tapi juga yang tidak seiman dengan kami. Dan dalam rangka juga hari ulang tahun ke-5 wilayah SEA, kami telah melaksanakan kegiatan lomba bintang vokalia untuk 5 kategori, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu dan kaum bapak. Dan juga kami juga melaksanakan lomba administrasi gereja. Dan puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dan direspon baik oleh jemaat-jemaat yang ada di wilayah SEA. Dan karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat datang kepada yang terkasih Ibu Pendeta Fani Arina Suot MTH yang berkenan hadir untuk boleh melayani kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Badan Pekerja Majelis Wilayah SEA, Badan Pekerja Majelis Jemaat se-Wilayah SEA, para pendeta, guru agama, dan vikaris pendeta se-Wilayah SEA, ketua-ketua Komisi Kerja, ketua-ketua Ketua BPPW Wilayah SEA, Ketua Kelompok Fungsional Lansia yang ada di wilayah SEA. Walaupun mungkin tidak berkesempatan hadir, tapi kami menyapa Bapak Ibu sekalian, bahkan seluruh jemaat se-wilayah SEA yang saat ini sementara menyaksikan kegiatan ini secara live streaming, baik dari akun Gemim Pergamus SEA, Facebook, YouTube, bahkan gelombang radio 107,7 FM. Kami menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat kita mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Damai di hati. Di saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita, dan untuk menjemput Kadim diundang semuanya bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian. Di saat ini ku angkat tembang PKJ nomor 219. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku Hari ini adalah hari yang penuh sukacita
di mana orang-orang kepunyaan Allah hadir di sini mensyukuri karya Tuhan bagi jemaat MIM di wilayah SEA yang merayakan hari ulang tahun kelima. Angkatlah kepalamu, bukalah pintu hatimu supaya masuk Raja kemuliaan. Dialah Tuhan yang jaya dan perkasa. Inilah kami ya Tuhan, hamba-hambamu yang datang dengan penuh syukur dan bertekad kuat untuk memelihara keutuhan seluruh umat Tuhan. Mari kita senandungkan nada-nada kasih yang menebar keelokan persekutuan ini, sehingga terasa indah terdengar, mendamaikan dan menyejukkan hati kita. Mari kita muliakan Tuhan Allah kita, sebab hanya Dialah yang patut disembah. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Mu yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Dalam kedahsyatan kuasa kasih dari Allah dan dalam agungnya karya Kristus serta kekalnya tuntunan Roh Kudus, tertabislah ibadah syukur hari ulang tahun kelima GEMIM wilayah SEA. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia, segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja sorga telah datanglah. Ya beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Hari ini di tengah berpacunya sang waktu, dengan penuh sukacita kita merayakan perbuatan Tuhan yang indah bagi perjalanan GEMIM wilayah SEA. Pujilah Tuhan yang dengan setia memimpin kita. Layaklah bagi Dia untuk dipuji dan disembah. Keadilannya memancar di segenap ujung bumi, kebenarannya bagaikan air yang membasahi tanah kering. Dalam keadilannya Tuhan menyelidiki hati dan pikiran setiap orang. Dalam kebenarannya Ia meluruskan jalan-jalan kita. Dialah Tuhan yang menganugerahkan bagi kita kemampuan untuk berkarya dalam persekutuan umatnya, yang memberi kita hidup sejahtera dalam kejujuran. Yang menganugerahkan bagi kita tekad untuk menjunjung tinggi kebenarannya. Yang mengajak kita memahami dan mengikuti kehendaknya. Dialah Tuhan yang menganugerahkan kekuatan dan semangat bagi kita untuk memikirkan dan menyuarakan segenap keluhuran jiwa di tengah Tuhan persekutuan yang terus-menerus bersaksi dan melayani Dia di tengah dunia ini. Bersyukur nyanyilah puji Tuhan, bermazmur nyanyikan haleluya. Berkat dan kemurahan Tuhan setahun telah bertambah umurnya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, bersorak bermazmur puji namanya. Terpujilah Tuhan Maha Kasih, kekal dan selama-lamanya. Silakan duduk.
Saudara-saudara, sesungguhnya kita semua telah menerima kasih karunia yang berlimpah dari Dia, Sang Pemilik hikmat dan Pencipta segala yang baik. Selaku hamba-hambanya, baiklah kita sadari bahwa sampai sekarang Tuhan senantiasa mengajak kita untuk terus menjadi alatnya yang hidup di tengah realita dunia dengan segala persoalannya. Dalam tekad menjadi alat Tuhan, kerap kita terpedaya lewat tutur kata kita yang akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Marilah kita merendahkan diri memohon pengampunan dari Tuhan. Mari berdoa. Perjalanan gerejamu yang ada di wilayah Sea ini, Engkau berkati, Engkau selamatkan di usia 5 tahun ini. Dan kami sungguh menyadari pekerjaan tangan Tuhan yang menyelamatkan, yang memberkati, yang mengasihi. Tapi dalam perenungan kami sungguh merasakan bahwa keajaiban tangan Tuhan yang membuat kami menikmati hidup dalam ketentraman dan kenyamanan. Tapi tak jarang juga kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka kami pun mengalami ketidaknyamanan, kesulitan, bahkan penderitaan oleh karena ulah kami. Apalagi kami sebagai pelayan khusus, sebagai Penatua Syamas, pendeta, guru agama, dalam kepelayanan kami mengaku ya Tuhan, kami sering mengabaikan apa yang menjadi tugas panggilan kami sebagai pelayan-Mu yang Engkau khususkan untuk melayani, mengayomi. Tetapi kepentingan pribadi yang seringkali menonjol dalam kepelayanan kami, dan kami sadari itu tidak akan membuat kami justru mengalami kesukacitaan dalam kehidupan ini. Maka kami menyadari bahwa sesungguhnya ketika kami datang kepadamu mau berubah untuk melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki, maka disitulah kami merasakan bahwa panggilan pelayanan kami sungguh-sungguh ada dalam berkat-Mu. Maka kami juga sebagai jemaat-Mu seringkali juga kami mengabaikan tanggung jawab kami sebagai warga jemaat dalam rangka hidup bersama untuk menjaga keutuhan kebersamaan sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan sudah berkati dan sudah selamatkan. Tapi juga kami sering mengabaikan tanggung jawab kami sehingga pun kami merasakan kehidupan yang tidak ada kenyamanan, bahkan mengalami kesulitan bahkan penderitaan. Tapi ketika hari ini Engkau berikan kepada kami, maka membuat kami menikmati satu pengharapan bahwa sungguh Tuhan mengasihi dan mengampuni kami sehingga kami dilayakkan untuk melanjutkan tugas panggilan pelayanan kami baik sebagai pelayan khusus maupun sebagai anggota jemaat yang ada di wilayah Sea ini, untuk terus berjuang melakukan apa yang Engkau kehendaki supaya kami sungguh-sungguh menikmatinya dengan penuh sukacita. Terpuji nama-Mu Bapa, ini kami yang memohon kasih sayang dan pengampunan-Mu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih agunglah,
Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, ada persembahan pujian dari Badan Pekerja Majelis Wilayah SEA. Sesudah itu Ketua BPMJ sewilayah SEA. Sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Semua pendeta dan guru agama lagu NNBT 14. Hari ini hari baik, hari yang dijadikan Tuhan. Kami dapat merayakan ulang tahun wilayah SEA. Hari ini hari baik, hari yang diberikan
Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang telah berfirman, ya Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan yang menyelamatkan. Dengan karunia Roh Kudus maka firman-Mu selalu menjadi berita yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka berfirmanlah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dengan perantaran Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca dalam Alkitab bahasa Manado. Dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kasih ajar orang supaya hidup ikut tu ajaran yang betul. Martitus ngana si ajar jo pa orang-orang ikut tu ajaran yang betul. Ngana bilang pa laki-laki yang sotua supaya dorang mampu tahang diri. Dong pe kelakuan mesti kelakuan yang cocok for orang yang jaiko pa Tuhan, bijaksana, tetap percaya pa Tuhan, sayang pa orang lain, dan tetap batahang percaya pa Tuhan, biar le dapat siksa. Begitu le deng tu perampuang-perampuang yang setua, ngana bilang pa dorang supaya dorang pe cara hidup ikut Tuhan pe mau. Dorang nimbole sebesae orang lain pe nama, deng nyanda tagantong deng minuman keras. Dorang mesti seajar yang baik pa orang-orang. Deng begitu dorang boleh seajar pa tu perampuang-perampuang yang masih muda. Supaya sayang pa dong pe laki deng dong pe anak-anak. Dorang le seajar tu perampuang-perampuang muda itu. Supaya hidup bijaksana, hidup deng hati yang bersih di muka pa Tuhan. Rajin ja atur tu dong pe rumah tangga, pangbae deng dengar-dengaran pa dong pe laki. Deng dorang baking begitu orang nyanda ada alasan for mohina tu Tuhan Allah pe firman. Begitu le deng tu laki-laki yang masih muda senasehat akang pa dorang supaya dorang tahang diri di semua hal. Ko ngana Titus ngana musti ja baking tu betul supaya ngana boleh jadi contoh for dorang. Ngana musti jujur deng mengajar deng sungguh-sungguh. Waktu mengajar ngana musti bijaksana pilih tu kata-kata yang tepat supaya orang nyanda mau kritik pangana deng begitu tu orang-orang yang jamalawang tu ajaran yang betul mau jadi malosan diri lantaran dorang nyanda mau dapat tu hal-hal yang besae tentang torang por dorang mau cerita akang. Ngana lei musti senasehat akang pa tu budak-budak supaya di semua hal dorang jaba dengar pa dorang petuang. Dorang musti baking senang tu dong petuang deng nimbole bamanyao pa dong petuang. Dorang le nimbole baruci pa dorang petuang. Lebih baik dorang setunjung pa dorang petuang kalau dorang pe hati itu betul-betul tulus deng setia pa dong petuang. Deng begitu dorang di semua hal baking orang lain suka deng puji. Itu ajaran dari Tuhan Allah tutorang pe juru selamat. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sukacita perayaan ulang tahun kelima wilayah SEA ini. Kita bersyukur karena di tahun ini kita masih lebih leluasa dibandingkan dengan tahun yang lalu, sekalipun di 2 bulan sebelumnya kita mengalami satu masa yang sangat sulit dalam kehidupan di masa pandemi ini. Saya ingat tahun lalu di bulan seperti ini kita masih mengalami hal yang sangat sulit untuk melakukan hal seperti ini, ya, untuk tahun lalu. Jadi tahun ini sekalipun ada sekitar 2 bulan kita merasakan hal yang sulit dalam melaksanakan aktivitas secara normal. Dan karena itu dampaknya hari ini sudah biasa di tahun-tahun, mungkin tahun pertama, tahun kedua,
sampai tahun ketiga kita merayakan lebih meriah daripada hari ini, tetapi bukan kemeriahan yang kita tonjolkan, tetapi bagaimana kita terus berjuang dalam kebersamaan untuk menata layani kehidupan pelayanan kita, khususnya yang ada di wilayah ini, yang ada di jemaat-jemaat yang menjadi tanggung jawab pelayanan kita. Saudara-saudara, sekalipun dunia sekarang ini sudah ada dalam dunia postmodern atau sudah modern yang luar biasa, tetapi saudara-saudara, praktek hidup keluarga itu tetap menjadi satu aturan yang menata kehidupan bersama di dalam satu persekutuan jemaat yang besar. Artinya apa? Tetap dalam satu lingkup keluarga itu adalah satu faktor yang sangat penting dan sangat prinsip dalam membangun kebersamaan sebagai satu persekutuan jemaat. Sekalipun kita perhatikan di dunia masa pelayanan Titus mungkin sangat tradisional, mungkin belum terlalu modern seperti kita, tapi nilai-nilai kehidupan dalam menjamin dan menjaga keutuhan jemaat ternyata sudah mulai kelihatan, dan itu sangat penting dan selalu menjadi perhatian yang sangat prinsip. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah tua? Saudara-saudara, di dunia postmodern sekarang ini kita pun memperhatikan ya bukanlah suatu perbedaan. Kalau orang-orang yang sudah tua, artinya orang bilang sudah berpengalaman, kita melihat bagaimana mereka mempraktekkan kehidupan dalam kesederhanaan dan kebijaksanaan yang lebih daripada hal-hal di masa mereka masih muda. Karena itu tidak heran saudara-saudara orang mengatakan, so berbeda sekali. Dia waktu masih muda, oh memang sapa mulawang pa dia. Mar serta dok dia so jadi tua, memang katu. Karena pengalaman-pengalaman ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan usia yang sudah matang itu, dorang bilang ternyata segala sesuatu yang mereka dapatkan di masa-masa muda dengan pengalaman-pengalaman mereka, bahwa tidak ada yang lebih indah hidup ini ketika hidup dalam kesederhanaan dan hidup dalam kebijaksanaan. Karena dengan cara kesederhanaan, sekalipun dia memiliki segala sesuatu, kalau dia hidup sederhana maka dia akan merasa nyaman dan orang bergaul dengan dia akan merasa nyaman. Itu dialami. Karena kalau orang yang tidak mampu hidup dalam kesederhanaan, maka dia tidak akan mengalami kehidupan yang akan nyaman dengan sesama. Jadi orang yang sederhana, dia akan nyaman dengan sesama dan dia akan diterima dan dia akan, bahasa umum dikatakan, dia akan laku di mana-mana kalau dia sederhana. Berbeda dengan orang yang terlalu hidup glamor. Ternyata sulit orang beradaptasi dengan dia dan dia beradaptasi dengan orang lain. Jadi ini pengalaman-pengalaman iman. Dan karena itu saudara-saudara, satu hal yang sangat membanggakan ialah ini juga menjadi pengalaman kita. Dan karena itu tidak heran orang bilang, pantas dia ketupi pengalaman. Beda katu dengan orang yang belum berpengalaman. Dalam menata layani kehidupan jemaat, kita melihat kriteria-kriteria dari orang-orang yang sudah berpengalaman akan sangat berbeda dengan orang yang belum berpengalaman. Karena itu pantaslah ketika orang mengatakan, oh katu, memang dia dari jemaat sana, kong pindah di jemaat situ, kong pindah di sana, kong datang kemari. Alangkah bahagianya ketika dari pengalaman-pengalaman itu membuat dia akan semakin bertumbuh ke arah kedewasaan yang diharapkan. Karena tujuan kehidupan kita, masa tuh metamorfosa itu orang ambil akan contoh, orang tidak akan menikmati hal seperti itu. Dari kepompong dan seterusnya menjadi kupu-kupu yang indah. Karena kehidupan kita selalu membuat kita mengarahkan hidup kita ke arah yang
selalu ke arah yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Itulah kehidupan kita. Karena kita punya tujuan. Tujuan hidup kita sangat jelas. Ada arah kita ke depan. Dan kita tidak akan pernah kembali dan membalikkan kehidupan kita dengan cara-cara hidup yang lama. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah sepakat dengan kekuatan firman yang membaharui kita untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan kita akan berupaya untuk hidup yang baru. Artinya kita mau maju ke depan. Kita berevaluasi selama 5 tahun wilayah ini dan pastinya kita akan mengatakan selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang selalu menjadi harapan-harapan kita. Dan ini akan terjelma dalam kehidupan bersama. Dan karena itu kepada Titus, sekalipun dia orang yang dapat dikatakan kewibawaannya tinggi, hebat, yang sudah mengalami berbagai bentuk kehidupan dalam kebersamaan dengan teman-teman sekerja, dan karena itu mendapat kepercayaan yang tinggi daripada Paulus. Tapi dia juga di sini dibahasakan kasih contoh yang bagus. Supaya ketika mau kasih ajar tuh orang-orang tua, karena pasti dia masih lebih muda dengan orang-orang yang tua. Kita saudara-saudara sebagai pendeta kita juga di dalam jemaat kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana kita mampu untuk menjadi orang-orang yang berwibawa terhadap orang-orang tua, maka Paulus ingatkan melalui Titus. Bilang Pak Titus, so itu Titus, kalau mau suka tutorang ajaran yang benar mau diterima oleh orang, maka torang sebelum memberikan ajaran, maka torang ajarkan dulu kepada diri sendiri. Nah, itu paling penting. Apa yang torang mau ajarkan kepada dorang, maka itu yang sudah membuat kita mengalami pengajaran-pengajaran itu. Dan karena itu keberaniannya untuk berbicara kepada orang-orang tua. Ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka. Kalau sudah jadi tua, maka mereka akan mampu untuk menata hidup mereka dan mampu untuk memberikan ajaran-ajaran yang sehat kepada yang muda-muda. Supaya yang muda-muda juga ketika mereka akan menjadi orang yang sudah tua, maka akan regenerasi. Mereka akan mampu untuk menjadi generasi yang akan mampu memberikan ajaran-ajaran sehat terhadap generasi yang di bawah mereka. Itu akan berlanjut, berkontinuitas, berkelanjutan seperti itu. Tidak akan pernah ada generasi yang putus ketika generasi yang tua mampu memberikan hal-hal yang benar dan baik kepada yang muda. Seperti itu. Dan karena itu saudara-saudara, hal-hal yang sangat penting. Siapapun kita, dimanapun kita, orang selalu bicara tentang karakter. Karakter itu ada 2, karakter moral dan karakter kinerja. Dan ini tidak akan pernah terlepas satu dengan yang lain. Ini akan selalu melekat antara satu dengan yang lain. Kalau moral itu selalu dalam hubungan. Siapapun dia saudara-saudara, kalau bicara tentang moral selalu ada hubungan dengan kehidupan dalam kedekatan dengan Tuhan. Dan karena itu ketika orang bermoral, orang bilang memang gak betul. Ketakutannya, kehormatannya kepada sang pemilik hidup, maka kita akan terus menampakkan moral yang baik dan benar. Dan tentang kinerja, maka kita sepakat untuk mengatakan bahwa kinerja itu adalah orang-orang yang mampu bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja jujur, ya toh? Kadang-kadang orang bilang, ya dia tarik bermoral mar, ya bekerja nak beres, bekerja nak tuntas, bekerja asal-asal. Dan karena itu orang tidak akan mencari nilai-nilai kewibawaan daripadanya. Ada komang orang memang kerja keras luar biasa. Oh dodo, mar komang DP moral ado. Susah. Dan karena itu ada kesejajaran jalan bersama supaya karakter kita itu akan sungguh-sungguh menjadi
karakter Kristus. Kita tidak perlu menjadi orang-orang yang orang bilang, kalau dalam bahasa sebutan-sebutan lazim yang kita dengar, homo homini angelu, angel. Kita tidak perlu menjadi manusia malaikat, tapi kita hanya perlu menjadi manusia sebagaimana kita manusia. Tapi jangan kita menjadi homo homini lupus, menjadi manusia serigala terhadap yang lain, memangsa terhadap yang lain. Itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Dan karena itu ketika kita mampu menjadi orang tua yang sederhana bijaksana, kita mampu untuk mengarahkan orang-orang muda jadi laki-laki tua, bagaimana dia, solusinya bagaimana? Ya hidup sederhana supaya dia mampu bijaksana, supaya dia mampu untuk mengajar yang muda. Kemudian perempuan-perempuan yang sudah tua mesti batahang diri, ya toh, mesti ya kalau memang pada masa itu orang-orang tua yang perempuan yang suka minum keterlaluan dan pada akhirnya bukan menjadi contoh, bukan menjadi teladan, maka kita sebagai ibu-ibu akan ternyata mampu untuk menata hidup kita supaya ibu-ibu muda akan menjadi ibu-ibu yang sayang pak suami, sayang pak anak-anak. Orang ternyata diberi karunia seperti itu kepada kita ibu-ibu yang sudah lanjut umur. Punya tanggung jawab, sungguh luar biasa. Dan saudara-saudara, dalam kebersamaan kita, dalam kehidupan berumah tangga, saudara-saudara, ternyata juga kita punya orang-orang yang bekerja sama dengan kita, yang disebutkan sebagai budak, sebagai hamba. Bukan hanya bekerja di rumah, tetapi kita juga bekerja dengan orang lain. Orang sebagai pendeta, kita tidak mau bilang itu teman-teman sekerja sebagai budak, tapi sebagai hamba, teman sekerja. Jadikanlah mereka teman sekerja yang akan menopang kita dalam pelayanan. Orang baku dapat yang kostor, orang hormat dorang. Karena kita sangat butuhkan mereka. Bayangkan kalau orang kerja sendiri, kita tidak akan punya kemampuan. Di gereja kita punya pegawai. Jangan orang karena orang so seperti majikan, perintah sama dengan apa pegawai gereja, pak kostor, pak penatua dengan syamas, orang panggil rupa. Mangkok sekarang so top sekali. Pena sini dulu pena. Oh Tuhan, saja seterus jo tarik kuat. Lengkal kalau orang panggil begitu kang, memang so jadi pendek-pendek ja panggil. Mar untung lihat orang yang biasa-biasa. Penatua, boleh, syamas. Nanti dia akan berikut ya. Dia akan. Supaya mereka juga akan mampu menempatkan diri sebagai orang-orang. Bukan sebagai orang upahan semata. Tetapi orang-orang yang akan mampu untuk berlaku jujur kepada tuannya. Karena banyak kali hamba-hamba yang akan berlaku tidak jujur. Karena mereka selalu diperlakukan dengan tidak baik. Dengan tidak jujur. Waktu mereka kita peras tanpa ada keseimbangan dengan kesejahteraan yang mereka harus terima. Dan karena itu seringkali mereka hidup dalam ketidakjujuran. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan laporan ada seorang majikan yang ternyata orang upahannya mencuri semua barang emasnya. Oh tolong. Banyak hal yang kita alami dan ini menjadi satu bahan evaluasi bagi kita sejauh mana kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang mampu untuk bergaul dengan orang lain. Kita adalah makhluk sosial dan kita dibutuhkan orang lain dan kita membutuhkan orang lain. Kita tidak akan pernah terlepas. Kalau dalam bahasa perkawinan tidak baik, manusia itu seorang diri. Itu bukan sekedar ungkapan menjadi suami istri dalam perkawinan. Tapi itu akan meluas kepada kita bahwa ungkapan ini menjadi satu bahan pertimbangan bagi kita bahwa kita tidak mampu hidup sendiri. Dan karena itu ada persekutuan, ada jemaat. Dan jemaat juga mereka tidak akan mampu sendiri dan karena itu mereka sangat membutuhkan persekutuan. Kita ingat di masa-masa pandemi,
Waktu gereja ditutup, ini jemaat yang bersuara. Pendeta buka joko tuh gereja. Nanti komang torang protap ketat. Mau suka mau ibadah di kolom. Apa artinya? Karena jemaat juga ternyata akan merasakan hidup ini tidak punya arti kalau tidak ada dalam persekutuan. Seperti itu. Dorang yang bapaksa, dorang ada di grup kong kalau seboleh. Dorang komang, dorang yang bapaksa. Artinya apa? Mereka tidak akan bisa menikmati hidup yang sesungguhnya kalau hidup sendiri tanpa ada persekutuan. Maka saudara-saudara, kita bersyukur sebagai satu persekutuan wilayah. Di situ ada jemaat-jemaat. Jangan komang so di satu persekutuan wilayah backing diri sendiri. Ada ketua BPMJ atur diri sendiri. Biar cuma kok di wilayah. Yang penting orang di wilayah aman-aman. Di jemaat aman-aman. Apa kok tuh wilayah? Nah, seringkali hal-hal seperti ini yang membuat keresahan demi keresahan. Kok di kolom lagi mulai. Aduh, apa kok tuh jemaat? Yang penting kok orang di kolom aman-aman. Nah, ini kan hal-hal yang membuat kita tidak menikmati kehidupan dalam kebersamaan dan akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Jadi saudara-saudara, mari kita bersyukur kalau kita semua yang ada di jemaat-jemaat di wilayah saya ini kita terus berjuang bersama. Dan mulai dari jemaat-jemaat kita membangun kebersamaan. Dan dalam wilayah kita bangun kebersamaan. Karena kita rasakan sendiri kalau di jemaat orang hidup bersama. Jadi pendeta, kita bilang pendeta orang bersyukur. Orang akan mampu hidup sederhana. Ya toh? Orang justru akan dihargai hidup sederhana. Penatua Syamas hidup sederhana itu akan sangat luar biasa. Ya toh? Orang kok kalau mau pi pesta biar orang pakai baju begini, tampil ke sana enggak ada orang mau sesere. Orang pergi di orang mati pakai baju begini enggak ada orang mau sesere. Ya toh? Luar biasa. Dia bilang, aduh luar biasa ini pendeta. Jadi orang enggak perlu mau mimpi-mimpi, mau sama dengan tuh artis mesti hebat-hebat tuh pakaian bermewah-mewah. Jadi itu juga orang pe keuntungan toh sebagai pendeta. Dan karena itu kita nikmati kesederhanaan kita dalam jemaat, dalam kebersamaan di wilayah, sampai ada kebersamaan. Orang kok bikin seragam supaya lain kali begitu toh. Dalam rangka meredam oknum-oknum yang suka tampil. Bayangkan katuku nih ada pendeta yang so tampil kemarin kurang dapat takuh di acara-acara tertentu. Sampai muncul pas seragam juga orang supaya sama. Kau sama semua. Atau ini sama semua. Iya toh? Jadi seperti itu. Semoga ini memberi semangat bagi kita untuk terus berjuang, hidup dalam kebersamaan, dan kita akan menjadi teladan, menjadi contoh oleh karena sikap dan tindakan kita untuk mampu seperti nasihat-nasihat ini, kita mengandaikan kita sebagai orang yang menerima nasihat, tapi juga kita mengandaikan diri sebagai orang-orang yang memberi nasihat. Maka kedua hal ini yang akan membuat kita semakin maju berkolaborasi, bekerja sama satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain membuat kita semakin kuat untuk bersatu dan menyatu. Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan, masih ada pujian dari Panitia HRG Wilayah Sea. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Betapa baiknya Engkau Tuhan menuntun kami sampai di perayaan HUT kelima Gemim Wilayah Sea. Tak ada yang dapat kami ungkapkan, hanya melalui pujian syukur kami membawa persembahan kepadamu, dan layakkanlah persembahan yang akan kami bawa. Kita memberi persembahan. Seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu, hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa, itulah ibadahmu sejati dan kudus. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam simbolisasi perayaan HUT kelima Wilayah Sea. Baiklah, di saat ini seperti yang Bapak Ibu lihat di depan sudah ada lilin, maka kita akan memasang lilin tersebut. Karena itu diundang kepada Badan Pekerja Majelis Wilayah Sea untuk ada di depan, kemudian kadim kita juga Ibu Pendeta Ivana, Ibu Pendeta Fani, mohon maaf. Selanjutnya ketua-ketua jemaat sewilayah Sea dan pemerintah yang ada kalau hadir, Bapak Camat atau Kumtua Desa Sea Raya yang hadir boleh bersama-sama di depan. Sekali lagi, Badan Pekerja Majelis Wilayah Sea, pendeta-pendeta jemaat sewilayah Sea, pemerintah yang hadir. Ya, dan kita akan angkat pujian pasang lilinnya. Setelah lagu baru dipasang lilinnya. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan bersama-sama dengan penuh sukacita. Sang lilin. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, seperti yang kita lihat lilin di depan sudah terpasang, tentunya dengan harapan bahwa wilayah Sea akan menjadi seperti lilin, bisa memancarkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan untuk merayakan sukacita lagi, kita angkat pujian Happy Birthday to you, lebih meriah lagi kita rayakan hari ulang tahun wilayah Sea yang ke-5 tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita angkat pujian ini, jemaat yang di rumah juga boleh menyanyikan bersama-sama. Happy birthday to you, happy birthday
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, selamat ulang tahun wilayah Sea yang ke-5 tahun. Semoga kiranya wilayah Sea boleh terus bertumbuh semakin ke arah yang lebih baik. Walaupun ini mungkin terakhir kali untuk memasang lilin dalam 10 jemaat, Kang, Ibu Pendeta. Kalau tidak salah 3 jemaat sudah akan ke wilayah yang baru. Artinya tidak apa-apa, orang masih boleh baku-baku undang. Nah, orang akan tiup lilin, kita hitung mundur dari angka 5 sesuai dengan usia wilayah Sea. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, tepuk tangan untuk lilin yang sudah ditiup. Iya, terima kasih banyak. Boleh kembali ke tempat. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, menikmati kasih dan kemurahan-Mu yang membuat kami merasakan bahwa kelayakan yang Kau berikan kepada kami sungguh-sungguh membuat kami bersemangat untuk terus maju. Sekalipun kami berhadapan dengan kesulitan, tantangan dalam kerja pelayanan kami, tetapi membuat kami selalu bersemangat karena sungguh Engkau Tuhan yang selalu menyertai perjalanan gereja-Mu untuk terus ada di tengah-tengah dunia ini bersaksi, melayani dan berdiakonia, sehingga karya Kristus yang menyelamatkan selalu diberitakan menjadi berita yang selalu menyemangati setiap orang untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sangat sulit. Dan kami yakin ketika kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, kami sebagai gereja-Mu terus ada dan terus menyatakan kesaksian iman kami bahwa Tuhan pakai kami di tengah-tengah kondisi ini untuk terus melayani dengan penuh ketulusan, tanpa ada kecemasan, tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan. Karena itu kami merasakan di usia 5 tahun ini kami sungguh-sungguh menikmati bahwa kehidupan warga jemaat-Mu Tuhan berkati sehingga kami mampu untuk melakukan aktivitas kami, baik itu secara fisik di mana kami boleh membangun dalam pelayanan-pelayanan yang harus kami lakukan, pelayanan pembangunan baik gereja pastori, dan kami yakin semua itu boleh jadi oleh karena kami semua terbangun dengan motivasi yang benar dan jelas bahwa kami tidak pernah ditinggalkan untuk terus ada dan bersaksi bagi dunia ini. Terima kasih ketika jemaat-Mu di sini boleh menerima kami semua untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun wilayah Sea yang ke-5. Mereka telah berjuang, panitia telah berusaha, sehingga apa yang mereka kerjakan hari ini menjadi kesukaan bersama dengan semua karya yang mereka karyakan. Karena itu diberkatilah pelayanan mereka, dan terus Engkau memberkati Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Sea, Pendeta Lucia Makaluas-Luas yang terus Engkau pakai, Engkau beri sehat, kuat, semangat, sukacita dalam terus melayani, dan semua ketua-ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat yang ada di jemaat-jemaat di wilayah Sea ini. Terima kasih Tuhan untuk perjuangan mereka dan kasih mereka dalam kebersamaan. Sehingga sekalipun nanti ada beberapa jemaat yang akan terpisah dengan wilayah Sea, tetapi ini juga memberi semangat bagi mereka bahwa karya mereka ternyata berbuah lebat, berbuah baik, sehingga mereka mampu untuk melepas saudara-saudara mereka, untuk mereka berjuang menjadi satu wilayah baru. Dan itu suatu kemenangan iman. Dan berkatilah kiranya segala sesuatu yang diprogramkan oleh wilayah ini kami serahkan dalam kuasa kasih sayang-Mu.
Terima kasih banyak Tuhan untuk pemerintah yang selalu ada bersama dengan kami. Diberkatilah pelayanan pemerintah kami dari pusat bahkan sampai ke lingkungan kami. Segala sesuatu yang mereka lakukan kami percaya untuk mengayomi kami sebagai warga masyarakat. Untuk menikmati hidup aman dan tentram dan sejahtera di tengah-tengah kesulitan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Maka kami menikmati bangsa Indonesia yang selalu mengalami kasih kemurahan Tuhan melalui pelayanan pemerintah kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan ketika Engkau tempatkan kami ada dalam kebersamaan di satu persekutuan gereja Masih Injili di Minahasa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua program kerja yang terus kami lakukan dalam kebersamaan dari jemaat-jemaat, wilayah, dan bahkan sampai di tingkat sinode. Maka diberkatilah semua pelayan khusus dari jemaat wilayah dan yang ada di sinode kami. Percaya dalam kuasa kasih sayang-Mu, segala sesuatu ada dalam karunia dan berkat-berkat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa yang mengasihi memberkati kami, Engkau memberi rejeki bagi kami yang selalu bekerja keras, dan kami mempersembahkan persembahan kami dalam persekutuan ini. Maka diberkatilah pemberian kami menjadi berkat dalam pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua yang terus percaya pemeliharaan-Mu ada bersama dengan kami. Bagi jemaat, bagi pelayan khusus yang mengalami kesulitan, yang menderita sakit baik di rumah sakit ataupun mungkin ada di tempat ini. Tuhan tolonglah kiranya karuniakan kesembuhan dalam karya selamat-Mu yang menyelamatkan. Tapi pun bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita, hiburkanlah mereka. Karena kami tahu pengharapan yang sempurna datang daripada-Mu, Tuhan Juru Selamat, Pengasih dan Penyayang. Kepada-Mu kami berharap dan percaya segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kami adalah berkat bagi kami sekalian, dan kami akan terus menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Kristus Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama bertekad dalam kehidupan bersama sambil kita berdiri. Tuhan telah memelihara dan menuntun saudara-saudara dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat di hari ulang tahun ke-5 wilayah SEA. Adakah tekad untuk mengembangkan pengabaran Injil dan keinginan untuk menjadi jemaat yang berkembang untuk memajukan gereja Tuhan, Gereja Masihi Injili di Minahasa. Allah
dahaga. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Keyakinan kita bersama adalah bahwa hidup kita dan segala yang ada pada kita hanyalah anugerah yang harus selalu kita syukuri sepanjang hidup ini. Lanjutkanlah perjuangan hidupmu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka setiap hari engkau akan menyaksikan berkat Tuhan yang selalu baru. Tetapi janganlah engkau lupa untuk menjadi saksinya dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas perkenanannya, tuntunannya sehingga kegiatan ibadah kita, ibadah syukur hari ulang tahun wilayah SEA boleh berjalan dengan baik. Dan selanjutnya kita tiba pada acara yang selanjutnya, itu sambutan yang akan dibawakan, sambutan dari Badan Pekerja Majelis Wilayah SEA yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah SEA yang terkasih Ibu Pendeta Lucia Maka Luas MTH. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang kami hormati dan kami kasihi di dalam Kristus. Ketua KKPGA Gemim, Pendeta Fani Suot MTH, kandidat doktor, yang kami hormati dan kami kasih Pak Camat Pineleng, Dr. Andes Janliwu MM, yang sempat karena dengar tadi dari Tondano boleh ada bersama dengan kita wilayah SEA di hari ulang tahun yang kelima. Yang kami hormati dan kami kasihi Badan Pekerja Majelis Wilayah SEA, Badan Pekerja Majelis Jemaat, dari 10 jemaat yang ada di wilayah SEA, walaupun nyendak dapat hadir semua mungkin karena kerja. Dan yang kami banggakan teman-teman pendeta dan guru agama yang ada di wilayah SEA ini, serta
Jemaat tuan rumah Gemim Pergamus, di dalamnya ada panitia H2RG dalam kebersamaan dengan Ketua Ibu Heni Mewengkang Supit dan juga anak-anak muda yang memberi diri dalam kegiatan ibadah hari ini. Demikian pun juga dengan operator LCD yang kami kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, damai di hati. Tentu pertama kita bersyukur kepada Dia yang empunya pelayanan, telah menuntun dan menyertai perjalanan pelayanan gerejanya lewat tugas tanggung jawab di wilayah SEA. Hari ini kita boleh merayakan secara bersama hari ulang tahun yang kelima wilayah SEA. Orang bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan bersama dalam lingkup pelayanan 10 jemaat di wilayah SEA. Ini sebentar, mungkin bulan November ini akan diketuk wilayah baru, Pemekaran, Pineleng, dan Warembungan dengan pusat wilayah Sion Warembungan. Dan dari wilayah SEA 3 jemaat dorang ambe. Jadi ini hari terakhir bersama dalam pelayanan hari ulang tahun wilayah, tetap mesti dapat undang teman-teman badan pekerja dan para pendeta yang ada di Jemaat Gemim Jewale, Petra, dan Eljire. Torang tetap ada dalam kebersamaan kerukunan keluarga pendeta, tapi juga torang kebersamaan dalam pembangunan yang torang sesepakat. Maka karena itu kebersamaan itu akan tetap terus torang lanjutkan dan torang masih baku dapa. Tapi juga informasi buat Ketua KKPGA, jika pun Tuhan berkenan, wilayah SEA ini nantinya juga akan jadi 2 wilayah. Wilayah SEA dan wilayah